Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Tadi di pidatonya juga dalam konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika ini, Presiden Jokowi mengatakan harus ada pertukaran informasi intelijen. Karena kita ketahui kan banyak ya Pak ya, misalnya orang Indonesia tadi berangkat untuk umroh gitu ya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan ISIS. Nah, sejauh mana ini kecekatan dari pemerintah kita untuk mengantisipasi hal seperti ini? Yang pertama begini, secara formal, waktu kedatangan Raja Salman ke sini sudah ditandatangani suatu agreement di situ kerjasama. Di situ substansinya pasti itu semua udah masuk pertukaran intelijen tentang itu. Bahkan lebih jauh 2010 itu waktu saya ke Riyadh itu bertemu dengan kepala intelijen di sana dan Kementerian Dalam Negeri. Itu mereka bahkan sudah nantang duluan itu. Bahkan sudah memberikan waktu itu dengan informasi dari mereka duluan. Nah ini baru berapa bulan kita ada menangkap 2 warga negara Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia itu menyeberang ke perbatasan dengan Yaman. Mereka tangkap. Ada satu lagi, ada yang dari Yaman menyeberang ke Saudi Arabia. Mereka curiga akan melakukan aksi teror. Dideportasinya ke Yaman. Dan mereka betul-betul sangat antusias bekerja sama dengan Indonesia karena mereka menganggap ya Muslim paling terbesar kan ada di sini. Mereka sangat berkepentingan itu. Nah kemudian saya kira diperkuat lagi dengan KTT yang kemarin ini dihadiri oleh Pak Jokowi itu. Saya kira itu akan lebih konkret, sangat kuat. Jadi bukan saja antar secara bilateral. Saudi Arabia, Indonesia, Turki, Indonesia, Yaman, semua negara-negara Islam di sana itu pasti mau bekerja sama dengan kita. Karena buktinya, saya sudah beberapa kali mendatangkan itu para ulama dari Jordan, ahli hadis, dari Mesir, bahkan itu mantan pendiri JI Mesir. JI kita ini copy paste dari JI Mesir. Kemudian dari mereka saya disarankan, Pak, coba undang juga ulama Syria, ulama Irak. Padahal sudah ada ISIS waktu itu. Kita undang. Mereka sangat antusias betul bekerja sama dengan kita. Ya, nah kalau misalnya kita sebenarnya baca di Indonesia itu sebenarnya kondisinya berapa banyak sih Pak yang memang kita bisa kategorikan sebagai kelompok yang memang radikal di Indonesia? Pastinya kalau yang namanya radikal di Indonesia, ya kita bisa hanya tahu perkiraan dari berapa lembaga survei itu kan ada berapa persen yang cenderung ke situ ya. Itu sudah dalam angka jutaan. Tapi bukan berarti yang sudah aktif radikal, tapi yang cenderung mendukung paham radikal itu. Kalau yang sudah pasti betul radikal dalam arti sudah masuk ke garis terorisme di situ. Sampai saat ini ya sudah jutaan warga negara Indonesia yang ada di sana, yang berangkat dari sini atau yang memang sudah ada di sana kemudian ikut. Tapi itu angkanya tidak ada yang pasti, bermacam-macam. Tapi kalau dari Polri dan BNPT itu mereka bisa memastikan itu ada sekitar 500 orang. 500 orang itu dalam arti kategori menurut PBB itu FTF, Foreign Terrorist Fighter. Nah, dari kita 500-an ini, hari ini sudah lebih kurang 84 atau sekitar 90 orang sudah tewas bunuh diri di sana atau ikut perang di ISIS, berarti di masih ada Syria dan Irak. 410 lagi kurang lebih. Bukan. Ada sudah 200-an dideportasi oleh pemerintah Turki ke sini. Ya belum dipastikan mereka teroris, tapi mereka ditangkap karena akan masuk ke wilayah Syria, di wilayah ISIS itu. Nah itu yang prihatinkan sebetulnya bukan jumlahnya berapa ratus itu. Masalahnya adalah sebagai contoh dari 200 itu yang deportasi sampai di sini hukum kita tidak bisa bekerja untuk menindak mereka, belum bekerja. Padahal ini kalau di Malaysia, di Singapura, ini mereka sudah ditangkap dan ditahan. Berapa pengalaman kita sering dapat paket kiriman dari Malaysia, paketnya itu orang,
warga negara yang dianggap sudah ikut ke ISIS. Sampai di kita, sampai sudah puluhan itu dari Malaysia, sampai hari ini baru 12 orang yang diproses karena memang sudah ada kasusnya yang pernah terlibat dalam aksi teror sebelumnya. Sementara yang ratusan lainnya Sementara ini belum. Oke, jadi memang sudah ada pembinaan dari Kementerian Sosial bekerja sama dengan Polri, dengan Kementerian Agama, dengan para ulama ada. Tapi mereka ini kan sifatnya bebas. Siapa yang bisa mengawasi mereka? Apa kegiatan mereka di masyarakat itu? Nah, apakah dari NU bisa ikut mengawasi? Jadi kalau saya bedakan ada dua hal. Yang pertama adalah ideologi yang mereka tidak pakai kekerasan, tapi baru ideologinya, pahamnya memang sesungguhnya sudah sama dengan pahamnya mereka. Menginginkan bahwa atau berpunya paham tentang takfiri, paham negara kita masih negara tauhid, masih begitu pahamnya, tapi dengan cara mendirikan khilafah. Ya, dengan cara tidak melakukan kekerasan. Ada. Dan itu dididikan pada mereka-mereka terus-menerus. Yang kedua, modelnya memang dia sudah declare dengan keras, kita sekarang mulai harus melawan dari sekarang, karena kalau mati langsung masuk surga, misalnya iming-imingnya, itu iming-imingnya kepada yang diajak. Cara yang semacam ini, cara yang pertama tadi yang ideologi, yang mereka melakukannya dengan soft, dengan tidak pakai kekerasan, itulah NU melakukan kemana saja kita sampaikan. Nah ini kita kan sesungguhnya sekarang juga lagi menyampaikan pesan-pesan itu kan. Tapi jika yang kedua yang memang sudah memakai hard power, itu bukan NU lagi, itu domainnya. Yang melaksanakan sudah pemerintah melalui Densus 88 dan sebagainya, BNPT. Nah maka NU wilayahnya di yang satu itu tadi. Baik, kita break dulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa.